Oke, yuk kita bahas ya teman-teman ya. Kira-kira etiket sama etika sama nggak ya teman-teman ya? Lo mah nggak punya etika, lo mah nggak punya etiket, sebenarnya sama nggak kira-kira? Ini belum saya sharing sekali lagi, tadi mohon maaf, materi belum saya upload, materi yang ini ya, nanti habis setelah kuliah saya upload sekalian dengan YouTube-nya. Oke, kira-kira etiket sama etika sama nggak? Kira-kira aja. Sok, jawab. Gratis kok, nggak bayar. Etiket sama Beda, etika. Pak. Beda ya. Misalnya kamu mau nggak punya etiket ya, terus bilang kamu mau nggak punya etika ya, kelihatannya seperti sama ya, etiket sama etika. Tapi dari kata-katanya juga kayaknya ada beda, etiket sama etika. Ntar ada yang masuk lagi, saya izinkan dulu. Oke. Nah, kita lihat teman-teman ya. Kita lihat dulu. Kalau dikatakan situ teman-teman, persamaannya adalah etiket sama etika itu sama, ada yang sama. Ya. Apanya yang sama adalah objek yang ditujunya adalah apa? Manusia. Jadi etiket itu berhubungan dengan manusia, etika juga sama, mengatur kehidupan manusia. Itu satu persamaannya. Lalu yang kedua adalah mengatur perilaku juga sama-sama. Perilaku siapa? Perilaku manusia secara normatif. Normanya baik atau tidak sih? Normanya perlu dilakukan atau tidak sih? Gitu ya. Itu namanya etika dan etiket. Sekali lagi persamaannya sama-sama mengatur, objeknya adalah manusia. Lalu yang kedua adalah sama-sama dikatakan adalah mengatur perilaku manusia itu sendiri. Itu persamaannya. Tapi kalau kita lihat perbedaannya, etiket itu adalah suatu cara melakukan perbuatan yang harus dilakukan. Cara melakukannya, teman-teman. Etiket itu. Ya. Bagaimana kalau kita ketemu sama orang tua etiketnya? Caranya seperti apa? Cara, berbicara tentang cara. Tapi kalau etika adalah menyangkut pilihan. Saya boleh melakukan ini atau tidak? Ini salah atau tidak? Itu etika, teman-teman. Ya, seperti pertemuan kita minggu lalu. Etiket itu adalah, sekali lagi, adalah how, berbicara how, bagaimana kita melakukan itu caranya. Etika adalah itu berkenaan dengan boleh atau tidak. Gitu ya. Bukan caranya. Yang kedua, katanya hanya berlaku dalam suatu kelompok tertentu. Etiket itu. Sedangkan etika katanya di mana saja dan kapan saja. Etiketnya mungkin akan berbeda teman-teman ya di setiap tempat. Ya. Etiket di Tatar Sunda itu mungkin akan berbeda dengan etiket mungkin di Tatar Kalimantan. Di Pulau Sulawesi akan berbeda etiketnya. Tetapi kalau etika dia tidak terpengaruh, ada di mana saja, tempatnya di mana saja, di daerah mana saja, ya seperti itu. Boleh atau tidak etikanya. Ini salah, gitu. Kalau orang Sunda bilang salah, orang Kalimantan juga bilang salah, itu etika. Tapi etiket, dia ada teritorialnya, teman-teman ya, ada teritorialnya. Di mana daerah sini mungkin akan berbeda di tempat yang lain. Lalu, relatif. Sifatnya relatif. Kalau etika, absolut. Kalau dikatakan relatif, teman-teman, jadi boleh saya lakukan? Boleh. Gitu. Tidak saya lakukan, ya nggak apa-apa, nggak dosa juga. Sama kalau di Muslim ya, ada yang namanya sunnah ya teman-teman ya. Kalau etiketnya mungkin sunnahnya, kalau di etikanya adalah wajibnya. Gitu ya. Perbedaannya jelas teman-teman. Di situ. Lalu katanya memandang manusia, sebentar ada yang masuk lagi nih kayaknya nih. Oke. Honest. Oke, yang berikutnya adalah kalau yang etiket memandang manusia dari segi lahiriahnya, teman-teman. Tetapi kalau dari etika itu yang berhubungan dengan kerohanian.
Makanya dikatakan boleh atau tidak. Ini dosa atau tidak, gitu ya. Tetapi kalau etiket yang berhubungan dengan lahiriah dia dan berlaku di suatu kelompok tertentu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Sebelum kita lanjut, cukup jelas? Jelas ya? Sekali lagi, kalau dengan saya, kalau ada pertanyaan langsung saja di-cut. Kalau kita lihat, sekarang kita lihat contohnya seperti apa sih etiket. Kalau etiket itu teman-teman, ya dikatakan adalah ketika bertemu orang tua sebaiknya mencium tangan, itu etiketnya. Salim ya, salim gitu. Atau bertemu tidak sama orang tua saja, tapi orang yang lebih tua atau orang yang dituakan gitu ya. Itu etiketnya apa? Salim, cium tangan seperti itu. Tapi kalau saya tidak lakukan, dosa nggak teman-teman? Dosa nggak kalau saya tidak lakukan itu? Dikatakan saya salah nggak teman-teman kalau saya tidak melakukan itu? Cok, jawab dulu. Enggak, Pak. Apa jawabannya? Enggak, Pak. Tidak. Tidak ya teman-teman ya? Enggak, Pak. Itu kan etiket teman-teman. Yang terjadi atau budaya yang terjadi, orang ketemu orang yang dituakan saling cium tangan. Tapi kalau tidak dilakukan dosa nggak? Iya tidak. Itu ya. Dan belum tentu juga di orang Kalimantan atau orang di bagian Ma itu melakukan tradisi seperti itu, belum tentu juga. Lalu yang kalau etika nih katanya, mengembalikan barang yang dipinjam, itu mah wajib ya teman-teman ya. Wajib hukumnya, kita pinjam punyanya siapa? Punyanya Albertius. Bet, saya pinjam dulu pulpenmu ya. Lalu saya sakuan gitu. Berarti kan saya melakukan suatu pelanggaran secara rohaninya, saya disebut dosa tidak mengembalikan itu. Gitu ya. Nah, kalau saya tidak mengembalikan, saya dengan mencuri. Nah, itu yang dikatakan etika. Dilakukan boleh atau tidak? Gitu. Ya, itu teman-teman bedanya. Lalu di situ katakan lagi, contohnya makan tidak boleh bersendawa dan berdecap. Betul ya? Kalau kita makan, ngobrol, kadang-kadang gitu ya, suara kita ribut gitu, kan kadang-kadang dilarang ya teman-temannya sama orang tua ya. Ih, adik kamu teh makan teh memiliki tupisan ya. Nggak sopan tahu. Gitu ya. Apalagi atau kita menyeruput sop, minuman berkuah sambil bunyi gitu. Etiketnya nggak boleh gitu. Etiket ya, etiket. Tetapi teman-teman, kalau kita makan di Jepang ya, kita makan mie ya, mie gitu, ada kuahnya, itu harus diseruput teman-teman, harus bunyi seruput, itu menandakan kita sopan pada yang pemiliknya. Beda sekali ya teman-teman ya, makanya dibilang etiket itu adalah sesuatu ada tempatnya. Nah, tapi kalau di budaya Indonesia, budaya Timur nggak boleh berdecap gitu kan, bersendawa gitu ya. Katanya lebih sopan kentut, maaf teman-teman ya, dibanding bersendawa. Benar ya? Nah, itu yang membedakan adalah etiket dan lalu tidak membuang sampah sembarangan. Gitu ya, tidak membuang sampah sembarangan. Sekarang sudah ada undang-undangnya teman-teman ya. Membuang sampah sembarangan ada dendanya. Kenapa? Karena etika juga biasanya itu akan dihubungkan dengan hukum. Buang sampah sembarangan denda 500.000. Ya. Tuh. Membuang sampah di jalan tol, di jalan raya kena denda. Kalau ketahuan sih teman-teman ya. Tapi jangan kita menggunakan perilaku seperti itu. Lalu mengucapkan salam ketika bertamu. Ya, itu etiketnya. Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar? Salam kita ucapkan. Tapi kalau tidak kita ucapkan, dosa enggak? Ya enggak juga. Tetapi akan orang bilang, sombong pisan maneh sana. Menikit pisan kalakuan teh. Itu yang biasanya langsung dalam hati kita, betul ya? Gitu. Tetapi sesuatu itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi dikatakan di sini kalau bersikap jujur.
Jujur wajib atau tidak, teman-teman? Sok, jawab dulu. Jujur itu wajib atau tidak? Sok, supaya jangan ngantuk, jawab dulu. Kira-kira jujur itu wajib atau tidak? Siapa yang mau jawab? Wajib, Pak. Wajib ya? Nah gitu. Wajib, teman-teman ya. Kadang-kadang itu jujur itu menyakitkan. Ya, kamu pacar kamu jujur. Ternyata jujur itu tidak menyenangkan kamu. Kan kadang-kadang jadi kecewa juga ya. Gitu ya. Suara saya masih terdengar jelas ya? Oke, kita yang berikutnya. Etiket yang berikutnya contohnya adalah tidak mengangkat kaki ketika sedang makan. Etiketnya. Tapi kadang-kadang kita kalau misalnya lagi makan ya di tempat santai gitu enak ya teman-teman ya. Angkat kaki sebelah sambil makan gitu ya. Apalagi sambal pete, peda gitu kan. Sama nasi liwet sambil angkat kaki kadang-kadang. Terasa lebih santai, tapi secara etiket itu enggak boleh. Tapi apakah kalau saya lakukan jadi masalah? Ya tidak juga gitu. Sekali lagi etiket itu adalah bagaimana perspektif orang melihat, tapi tidak mempunyai kesalahan kalau kita melakukan itu. Ya. Nah, etikanya tidak terlambat kuliah atau kerja. Etikanya seperti itu nggak boleh terlambat. Kenapa tidak boleh terlambat? Termasuk etika. Top. Yang bisa jawab? Kenapa tidak boleh terlambat termasuk ke etika? Jadi bisa Adit bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Cok. Karena ada sanksinya kalau terlambat. Oke. Ceritanya sama Wulan. Lan, berarti kamu kalau tidak terlambat itu, kalau tidak akan terlambat itu takut karena sanksinya? Iya, Pak. Tidak. Oke. Fajar, kira-kira kenapa tidak boleh terlambat kuliah atau kerja itu merupakan etika? Fajar. Jar masih di mute, Jar. Bisa jawab? Fajar. Mana Fajar? Menghilang. Dika. Kira-kira kenapa masuk etika? Oke, Dika. Karena itu sebuah kewajiban, Pak. Kewajiban ya? Oke. Iya. Ada yang bilang kewajiban. Tadi Wulan bilang adalah karena ada sanksi. Sasa, oke? Kenapa, Sa? Karena kenapa masuk ke etika? Karena itu adalah suatu kedisiplinan, yaitu adalah kewajiban bagi kita, karena wajib aja Pak buat kita gitu. Kalau disiplin kan semua orang pasti bertanya tidak, terus bukan bertanya apakah kamu disiplin atau tidak. Terus kita dari kecil diajarkan untuk disiplin gitu, Pak. Gitu ya, diajarkan untuk disiplin. Oke, saya dapat 3 kata di situ. Ada disiplin, ada tanggung jawab, ada sanksi, gitu ya. Nah, itu jawabannya benar, teman-teman. Tetapi bisa dikatakan bahwa yang dikatakan tadi, yang dikatakan Wulan ada sanksinya, betul. Ya. Etika itu kadang-kadang dikuatkan dengan hukum, dengan sanksi. Gitu ya. Oke, kamu 15 menit tidak boleh terlambat, silakan di luar kelas. Kenapa? Sanksi itu dibentuk atau dibuat untuk sebenarnya untuk manusia itu sendiri kan, supaya manusia itu menjadi lebih disiplin gitu. Kadang-kadang supaya orang menjadi takut dengan ada dasar hukumnya. Jadi kenapa masuk kerja atau ke kampus itu harus tepat waktu?
Tetapi jangan menjadi bahwa sesuatu yang harus kita lakukan itu karena hukum, teman-teman. Tapi itu menjadi harus dari kesadaran diri kita sendiri, ya. Oke, sekarang pertanyaan saya lagi. Kita diskusi aja, teman-teman. Apakah etika itu bisa dikatakan etiket, bisa dikatakan etika? Sob. Apakah semua etiket itu bisa dikatakan etika? Safira menjawab. Sepertinya kalau etiket itu udah pasti etika, terus kalau etika belum tentu etiket. Oh, Abdi setuju dengan pernyataan tadi? Abdi setuju nggak? Setuju aja sih, Pak. Setuju aja ya, biar cepat ya. Oke. Siapa? Masuk akal. Masuk akal ya. Kalau nggak masuk akal, masuk apa? Masuk neraka. Masuk angin. Albertius, apa pendapatmu? Kalau etiket bisa kalau misalkan etika bisa masuk jadi etiket, ya tergantung subjeknya, Pak. Kalau misalkan kan ada yang sama itu orangnya. Kalau misalkan tujuannya orangnya, ya pasti bisa jadi etika, pasti etika itu bisa jadi etiket gitu. Kalau subjeknya manusia gitu. Sebenarnya teman-teman, oke, terima kasih Albertius, Safira gitu ya, sama Abdi. Nah, sebenarnya kalau dikatakan apakah etiket itu bisa dikatakan etika, ya tidak juga ya teman-teman ya. Tetapi kalau etika itu sudah pasti akan berhubungan dengan etiket, teman-teman. Atau kebalik? Oh. Apakah etiket itu adalah etika atau etika itu adalah etiket? Bukan dipersamakan secara itu ya teman-teman ya. Jadi boleh dikatakan misalnya etiket itu sebenarnya adalah etiket gitu. Gitu ya. Sebenarnya etika itu adalah yang menyambung daripada etiket. Tetapi kan etiket itu belum tentu semua etika. Kenapa belum dikatakan semua etika? Karena ada budaya-budaya yang di tempat-tempat tertentu. Kalau etika kan di semua. Ya. Etiket di sebagian, kalau etika di semua. Berarti kan seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan tentang ini? Kalau nih pernah dengar anak gadis mah nggak boleh duduk di depan pintu. Kamali cina. Pernah dengar? Pernah, Pak. Etiket atau etika itu? Etiket. Etiket ya. Etiket apa? Etiketnya anak perempuan nggak boleh duduk depan pintu. Ya, wah banyak lah ininya apa? Nanti kamu seperti ini, kamu sebenarnya. Sebenarnya kan tidak ya teman-teman ya. Etiketnya ya nggak pantas aja gitu loh. Duduk di depan pintu, ngehalangin orang mau masuk atau mau keluar. Kan itu soal etiketnya ya. Saya lakukan boleh nggak? Ya boleh saja. Tetapi nanti akan orang bilang tuh cing atau punten lah sebentar. Capek orang permisi ya. Nah itu adalah etiket. Tapi apakah etiket ini berlaku di semua Indonesia atau seluruh negara? Belum tentu juga. Tidak ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita akan berbicara tentang pengertian profesi, teman-teman. Kalian akan menjadi seorang profesi. Ya. Nah, nanti menjadi pilihan apakah kalian ingin menjadi seorang profesional ya atau seperti apa. Pengertian profesi dikatakan profesi dimengerti oleh banyak orang sebagai suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Seorang profesi itu katanya ya berkaitan dengan dua hal, pendidikan dan latihan. Atau diklat. Itu ya, profesi. Seperti minggu lalu, profesi apa yang saya tampilkan kira-kira teman-teman? Ada yang gambar-gambar, 4 gambar. Dokter, Pak. Dokter.
polisi, polisi, hacker, sama hukum. hacker sama penegak hukum ya. Nah, apakah misalnya dokter saja ya, dokter. Dokter ini kan ada pendidikannya ya teman-teman ya. Dan kalian tahu pendidikan dokter itu kan paling lama. Ya. Dia setelah selesaikan kuliah S1 dokternya dia harus melakukan yang namanya lagi PTT lagi, berapa tahun lagi. Jadi dokter itu bisa menghabiskan waktu 7 sampai 8 tahun pendidikannya. Lama. Kenapa? Dia harus secara kompeten, pendidikannya harus mumpuni. Secara keahlian, dia harus mumpuni juga. Supaya jangan salah potong, teman-teman. Ya, seharusnya tumor yang diangkat, ini malah daging yang diangkat, kan? Celaka ya, seperti itu. Nah, lalu, tetapi dengan keahlian saja diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Ya, karena perlu penguasaan teori sistematis. Sama saja, teman-teman. Seorang guru, seorang dosen, tidak hanya mengatur secara teori, tetapi dia harus juga mengetahui daripada apa? Teori yang sistematis. Kalau kita berdiskusi dengan seorang guru atau seorang dosen, dia mampu menjawab itu. Tapi tidak dipastikan bahwa semua dia tahu, teman-teman. Karena apa? Dia mempunyai segi keilmuan. Kalau kalian kita diskusi masalah hukum dengan saya nggak bisa jawab banyak, teman-teman. Karena bukan bidang keahlian saya dan bidang kompetensi saya gitu. Kalau kalian juga berbicara diskusi tentang dunia kedokteran juga belum tentu bisa saya jawab karena bukan bidang ilmu saya dan bukan keahlian saya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini profesi berdasarkan para ahli, teman-teman. Dikatakan yang mempunyai pekerjaan purna waktu. Purna waktu apa, teman-teman? Purna waktu itu selama waktu kerjanya dilakukan di situ terus. Selama hidupnya, teman-teman, purna waktu. Seorang dokter sudah pensiun nih, dari dokternya, misalnya dari PNS-nya ya, dari ASN-nya. Dia bisa membuka layanan pribadi, gitu ya, di rumah buka. Umurnya dibatasi nggak? Tidak, teman-teman. Selama dia masih mempunyai kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk daya pikirnya masih baik, nggak jadi masalah. Tidak ada batasan umur, seumur hidupnya bahkan. Kecuali kalau dia udah lupa bagaimana menulis resep ya. Aduh, ini obat pilek kasihnya apa ya? Dikasih promah aja gitu. Kalau dia sudah kehilangan kemampuan untuk seperti itu, ya sudah stop. Tapi nggak ada batasan dia untuk bisa bekerja gitu ya. Lalu dikatakan orang yang profesi itu apa sih berdasarkan para ahli? Hidup dari pekerjaan itu dengan menggunakan suatu keahlian yang tinggi. Ya, seorang polisi, seorang aparatur negara, misalnya angkatan, dia tidak hanya belajar dari segi keilmuan saja, teman-teman. Dia ada namanya pendidikan dan latihan diklat ya, teman-teman ya. Kalau yang akabri itu ada di masing-masing tempat. Untuk akademi polisi ada, angkatan udara ada. Kenapa? Untuk melatih keterampilannya. Apakah hanya cukup di situ saja? Tidak. Setelah dia kuliah 3 tahun, dia harus kuliah lagi, harus mengikuti pendidikan lagi dan seterusnya. Supaya terus keahliannya bertambah. Dan dia memang hidup dari pekerjaan itu. Lalu katanya mempraktekkan suatu keahlian tertentu dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu dalam keahliannya. Contohnya seorang dokter, dia harus terlibat di rumah sakit. Jadi sebelum dia buka dokter praktek, dia harus PTT dulu, teman-teman. Gitu ya. Dia harus melaksanakan praktek kerja kedokteran. Kalau yang untuk negeri itu wajib dia atau tidak negeri juga wajib dia di puskesmas, teman-teman, di pelosok. Dia harus terlibat dalam kemasyarakatan dulu. Gitu ya. Lalu memiliki pendidikan khusus ya. Ya khusus. Seorang guru, seorang dosen juga tidak hanya dia belajar tentang keilmuannya. Ya, mereka harus juga kalau seorang dosen itu mampu membuat tulisan karya ilmiah. Mampu melakukan pengabdian kepada masyarakat.
Lalu ada nggak istilah tadi dikatakan bahwa pendidikan khusus? Ya ada saja teman-teman. Mereka diajarkan untuk bagaimana teknik mengajar yang baik. Bagaimana teknik pendekatan terhadap siswa atau mahasiswa, seperti itu. Lalu yang berikutnya, memahami kaidah dan standar moral dan profesi. Ya, jangankan seorang profesi teman-teman, public figure aja kadang-kadang dibuat role model ya teman-teman ya. Ya kan? Seorang influencer itu dibilang, kamu jangan bicara seperti itu, kamu jangan berkelakuan itu. Kenapa? Kamu akan menjadi contoh, role model gitu. Apalagi seorang profesi teman-teman. Ya, seorang guru, seorang dosen itu bisa dikatakan role model teman-teman. Ada guru saya gitu. Dosen saya seperti itu. Akan menjadi kiblatnya perilaku itu. Ya. Jadi adalah role model. Artinya menjadi apa teman-teman? Standar moral profesi. Sangat disayangkan kalau misalnya seorang pengajar tidak mempunyai moral yang baik gitu ya. Banyak kita baca berita teman-temannya, akhirnya apa? Terjadi pengutukan, ya, perundungan terhadap seperti itu. Ini bukan perundungan, ada salah sorangan atau dia menjadi seorang pendidik, jadi seorang pengajar, itu harusnya jadi model, gitu ya. Lalu berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Ini saya ambil saja ya, dokter lagi misalnya. Dia lagi santai di rumah nih, di rumah ya, dengan keluarga, family time gitu. Oh tiba-tiba dipanggil, Pak dokter, Bu dokter, ini ada yang kecelakaan gini. Padahal dia lagi asik dengan keluarganya. Dia harus merelakan waktu bersama keluarganya itu, dipanggil misalnya ya. Ini lagi IGD nih, dirawat nih, harus operasi gini-gini. Wajib dia. Jadi kepentingan pribadinya itu harus di bawah kepentingan masyarakat. Ya. Karena ada izin khusus dari instansi yang berwenang untuk menjalankan profesinya. Ada nggak izinnya, surat izinnya, dokter? Ada nggak? Ada ya teman-teman ya? Dia boleh melaksanakan praktek, dia boleh melaksanakan tugas mengajar. Kenapa? Ada surat keputusannya, ada surat ketetapannya. Jadi tidak sembarang, teman-teman. Lalu terorganisir dalam suatu induk organisasi. Ya. Dokter ada ID, Ikatan Dokter Indonesia, ada ya? Lalu guru, ada PGRI, Persatuan Guru. Dosen juga ada, pengacara juga ada. Yang namanya profesi pasti ada ikatannya teman-teman. Supaya apa? Mengatur semua tentang etika dan profesi di situ. Melanggar profesi kena kode etik, kena. Ya. Jadi harus ada wadahnya, wadah organisasinya. Nah, ciri-ciri profesi teman-teman. Coba kalian lihat, ada nggak sekarang? Jangan-jangan kalian sudah jadi seorang yang profesi sekarang. Oke, katanya orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang saya katakan tadi, kamu boleh berhak mengajar, kamu boleh berhak mengambil tindakan operasi, kamu boleh mengambil tindakan penilangan. Kenapa ada surat yang memberikan garansi untuk mereka melakukan itu? Dari siapa? Pemerintah, teman-teman. Ya, sama, guru, dosen juga sama seperti itu. Ada suratnya, ini kamu boleh nih ngajar. Kamu boleh ngajar nih, sama halnya misalnya seorang dosen yang S1 misalnya yang ngajar S1. Itu tuh kan yang boleh mengajar nggak boleh S1 lagi, gitu. Minimal S2. Terus yang kuliah S2 gimana? Magister, tidak boleh yang S2. Harus bergelar atau mempunyai akademik S3, doktor. Begitu seterusnya, teman. Lalu memiliki pengetahuan dan kecapakan khusus, betul ya. Seorang dosen harus mempunyai kompetensi, kemampuan khususnya ya, kemampuan khusus untuk mengajar. Bagaimana supaya ilmu itu dapat ditransfer dengan baik. Memiliki kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Ini yang saya katakan tadi teman-teman, menjadi model.
Ya. Apalagi kalau anak-anak yang menengah ke bawah, kadang-kadang gurunya itu dibagai anggap model. Gurunya pakai baju itu, dia sedang pakai baju itu. Guru kelakuannya begitu diikutin, gitu ya. Kenapa? Jadi model loh. Sama dengan yang saya katakan tadi moral tadi teman-teman. Lalu otonomi dalam penyediaan jasa dan sifatnya tetap dan terus-menerus menekuni pekerjaannya. Dikatakan tadi otonomi khusus untuk dokter, untuk guru, untuk mengajar. Ya. Kalau dia sudah dosen contohnya teman-teman ya. Kalau dia sudah misalnya 65 gitu. Boleh nggak dia lagi tetap jadi dosen? Boleh saja. Jadi dikasih otonomi khusus. Kalau kamu masih sanggup silakan ngajar. Gitu ya. Asal masih bisa melakukan sesuatu yang baik. Masih bisa mempunyai kompetensi yang baik. Oke, next. Mempunyai sikap yang berorientasi dengan sikap terbuka. Gitu ya. Nah, orang yang profesi itu dia harus mampu untuk sikap terbuka, teman-teman. Jangan arogan. Dokter nggak bisa dikasih tahu, pokoknya cek aing kieu cenah gitu. Gitu ya. Ini berdasarkan ini gini, tidak juga, teman-teman. Seorang profesi itu adalah bagaimana dia mampu terbuka. Ya, kalau kita bicara seperti ini, saya dosen misalnya gitu. Terbuka saja, misalnya, oke kita diskusi. Kalau saya tidak tahu, saya akan bilang saya tidak tahu. Bantu saya untuk cari tahu, kan gitu ya. Jadi yang seorang profesi itu bukan dewa, teman-teman. Ya, makanya harus bisa terbuka juga. Lalu menjadi anggota dari suatu organisasi, contohnya dokter tadi, ya, kepolisian, TNI AD, angkatan semua harus dalam satu organisasi. Nah, ini teman-teman lagi dikatakan bahwa yang saya katakan selalu di ini, keahlian yang dimiliki diabadikannya untuk melayani masyarakat terutama karena proses modernisasi. Dikatakan yang terpenting adalah untuk melayani masyarakat seorang profesi. Profesi dokter untuk melayani masyarakat. Kepentingan masyarakat harus lebih tinggi dibandingkan kepentingan pribadi. Seorang polisi juga sama. Saat dibutuhkan, lagi malam-malam sore ini ada huru-hara, ada demo gitu ya, demo mahasiswa. Harus berangkat tuh malam-malam ya teman-teman ya. Walaupun dia lagi makan malam masih 2 sendok, berangkat kamu malam ini karena ada demo depan istana misalnya. Berangkat itu teman-teman. Sama seperti dokter tadi, ya. Cuma dosen juga sama. Misalnya ada yang mau bimbingan jam 11 malam nih, kepepet besok mau sidang. Harus dilayani, iya. Pak, tolong Pak, saya di ACC, besok saya harus masuk sidang nih jam sekian, tapi saya belum di ACC. Kalau memang itu ternyata bisa di ACC, harus di ACC dan harus dilayani teman-teman. Tidak boleh tidak. Lalu kita yang berikutnya sekarang. Nah sekarang apa sih profesi dan profesional itu teman-teman? Yang dikatakan profesi di sini adalah mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Itu tadi ya teman-teman ya, ciri dari seorang profesi. Kalau profesional itu apa? Sama nggak kira-kira sini? Dikatakan dia di sini adalah bahwa orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, profesional. Seorang misalnya manajer perusahaan, teman-teman. Itu bisa dikatakan dia manajer yang profesi? Bisa nggak? Sok kalian yang ngomong, saya yang diam dulu. Honest, kira-kira bisa nggak seorang manajer perusahaan itu dikatakan orang yang profesi? Bisa, Pak. Bisa? Iya. Oke. Kalau berdasarkan siapa nih ya? Siti Nuraini. Ini panggilnya Umi ya? Bukan? Betul ya? Mi, kira-kira seorang manajer itu bisa dikatakan manajer, boleh nggak dia disebut manajer profesi? Boleh, Pak. Boleh.
Wulan, boleh nggak manajer perusahaan? Boleh, Pak. Boleh. Sasa, ya Sasa nih biasanya orangnya kritis nih. Bisa nggak, Sa? Bisa, Pak. Albertius. Maaf ya, yang terlihat hanya ini. Jadi saya nanya yang depan-depan ini aja coba. Albertius bisa nggak manajer yang profesi? Manajer yang profesi. Kurang keras, Albertius. Bentar, Pak. Oke. Nah, teman-teman, seorang yang namanya profesi itu harus maunya tingkat keahlian khusus, teman-teman ya. Siapapun bisa menjadi seorang manajer. Setuju nggak dengan bahasa saya? Setuju, Bisa ya? Pak. Siapapun bisa menjadi seorang manajer. Tapi seorang manajer itu bukan seorang profesi, teman-teman. Seorang profesi itu adalah seorang yang sudah mengabdikan hidupnya. Ya. Dan itu menjadi pilihan seorang profesi. Tidak semua orang bisa dikatakan profesi, sama seperti manajer perusahaan itu. Manajer perusahaan itu bukan seorang profesi, teman-teman. Ya. Tetapi, kalau pertanyaan saya sekarang gini, apakah seorang manajer perusahaan bisa dikatakan seorang manajer yang profesional? Bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, bisa ya. Jadi beda ya, teman-teman ya. Manajer disebut manajer profesi nggak bisa. Tetapi kalau dia dikatakan dia seorang manajer yang profesional, good. Berarti dia kemampuan manajerialnya sangat baik. Profesional ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi profesi dan profesional itu berbeda. Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, manajer itu tahu dia. Nah, kalau orang seorang itu mengandalkan suatu keterampilan dan keahlian khusus dikatakan. Sekali lagi, tidak semua pekerjaan itu menjadi sebuah profesi. Tetapi semua pekerjaan bisa menjadi seorang yang profesional. Ya, ini bahasanya bolak-balik ya, etika, profesi dengan profesional. Tapi kita harus paham dulu dasarnya itu. Lalu untuk profesi dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan kegiatan utama yang tadi katakan, ya, selama hidupnya. Tetapi yang seorang profesional menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan itu. Sebagian besar, teman-teman. Sebagian besar di mana? Hanya di tempat pekerjaannya saja. Ya. Kalau seorang dokter habis dari tempat dia praktek di rumah sakit, pulang ke rumah, ada yang minta bantuan, tergerak lagi hatinya untuk membantu. Kenapa? Pekerjaannya seumur hidupnya, teman-teman. Berbeda dengan seorang profesional. Setelah pulang kantor, ya sudah, selesai pekerjaannya. Ya, kalaupun ada yang dibawa pekerjaan, ya tugas-tugas yang harus dikerjakan, gitu. Oke, yang berikutnya dilaksanakan sebagai sumber utama hidup, nafkah hidup. Tapi yang profesional hidup dari pekerjaan itu. Ya. Lalu yang itu dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam kalau orang profesi. Kalau orang yang profesional tadi bangga saja, teman-teman. Saya seorang menjadi manajer yang profesional. Saya orang menjadi banker yang profesional. Bangga dia. Ya. Berbeda dengan seorang profesi, teman-teman. Ya. Seorang profesi itu juga tidak hanya dengan berhubungan dengan kompetensinya, tapi dia akan bermain juga dengan hati nuraninya, teman-teman. Sepakat ya? Seorang profesi ya? Gitu. Bagaimana seorang dokter kalau dia tidak dengan hati, teman-teman, meriksa. Kenwe lah, orang lain ini suntik di mana saja. Kalau enggak, ini bukan keluarga saya nggak kenal, udah pas waktu operasi potong aja seenaknya ya. Seharusnya rapi dibuat zigzag gitu kan. Ya dibuat motif gitu jahitannya. Dia pun nggak kenal siapapun itu, tapi dengan hati dia harus melakukan itu. Saya harus membuat ini rapi ya. Saya bagaimana membuat pendarahan semakin kecil. Bagaimana saya harus mengajarkan kepada mahasiswa saya dengan baik. Bagaimana saya harus menyapa honest gitu ya. Misalnya gitu, dengan hati. Bukan tentang dosen dan mahasiswa, tapi bagaimana memperlakukan honest itu adalah dengan hati. Memperlakukan misalnya Albertius melakukan Siti Nuraini.
Kalau hanya mentransfer ilmu saja, teman-teman gampang ya teman-teman ya. Saya ngajarkan selesai. Ini ada materi selesai. Tapi bagaimana menimbulkan human touch, teman-teman? Sentuhan manusia di dalamnya, human touch. Ya, bukan human touch, teknologi, tapi human touch. Seorang profesi harus berdasarkan dari hati yang mendalam. Ya, makanya dibilang kalau misalnya polisi marah-marah, nilang orang itu langsung main gaplok gitu kan, main hajar aja kan. Tapi persuasif dulu gimana nih, gini. Sama misalnya dosen juga temannya atau guru misalnya tiba-tiba marah-marah, Umi, kamu kok tidak mengerjakan tugas? Terbalik pisan kamu ya, dasar malas gitu. Itu bukan seorang profesi ya teman-teman. Seharusnya ditanya dulu, Umi, kenapa kamu kemarin? Kemana? Lupa ya, kemarin ada tugas. Kenapa bisa terjadi tidak mengerjakan tugas? Lebih enak di Umi nanggapin itu, betul ya Umi ya? Daripada hanya sekedar dibentak, Umi, kamu terbalik pisan, mana tugas? Saya tunggu-tunggu sampai jam 12 saya begadang malam gitu, nggak ada datang-datang tugasnya. Nah, itu bukan seorang profesi, teman-teman. Yang punya profesi itu adalah dia lebih banyak dengan human touch-nya, sentuhan manusianya. Umi, kamu sakit ya kemarin? Gitu ya? Atau kamu kenapa? Oke, saya kasih dispensasi, tolong kerjakan ya, sampai begini. Untuk tugas berikutnya, tolong tidak terlambat. Kan lebih enak diterima seperti itu, teman-teman. Seorang profesi. Ya, tidak mentang-mentang dosen dan mahasiswa membentak, wah, itu salah, gitu ya. Oke, next. Etika profesi, apa katanya teman-teman? Norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Ya, seperti itu teman-teman. Norma dan syarat. Ya. Oke teman-teman, kita diskusi lagi supaya jangan saya terus yang ngomong. Kira-kira nih, apa yang menghilangkan etiket atau etika sajalah, kita tidak bicara etiket. Etiket itu universal ya. Bagaimana, kenapa sih tiba-tiba etika itu hilang dari seorang yang namanya profesi, teman-teman? Apa yang menyebabkan etika itu menjadi hilang? Sok, siapa yang mau coba diskusi dengan saya? Kenapa etika itu hilang di kalangan profesi? Siapa yang bisa jawab? Reza, ada Reza? Ada Pak. Oke Reza, kira-kira apa yang bisa kamu diskusikan dengan teman-teman di sini? Kira-kira kenapa etika itu bisa hilang? Nggak usah jawaban yang muluk-muluk, Reza. Yang langsung kepikirannya kira-kira apa ya? Gitu. Iksan. Raise hand, Iksan apa Iksan? Iya, kata Bapak etika hilang karena profesi itu biasanya kalau pekerja tidak memiliki sifat yang baik, bakal hilang Sorry, pekerjaannya. bukan etika hilang karena profesi. Kenapa etika ini bisa hilang dari profesi? Oh, Seorang profesi kok bisa hilang etikanya, kenapa? Sok Iksan, kira-kira. Jawab, coba lanjutin yang tadi. Tapi kalimat etika hilang dari profesi. Kenapa seorang profesi hilang etikanya, gitu, bisa hilang etikanya? biasanya ada penyesuaian dalam lingkungan, Pak. Penyesuaian dalam lingkungan kira-kira seperti apa ya penyesuaiannya? Coba dulu. Kita diskusi ya. Kayak gimana? Saya bukan mau berdebat, tapi kita diskusi. Kayak tidak disiplin gitu, Pak. Oke, tidak disiplin ya. Ada yang mau kamu tambahkan atau sudah cukup jawabannya? Mungkin yang lain bisa tambahkan. Yang lain, kamu tunjuk deh siapa yang lain aja. So, Siapa ya? siapa ya?
Best friend kamu siapa? Semua best friend. Untuk tambah satu lagi, yang satu tidak disiplin, yang kedua tidak menghargai atasan, ketiga tidak menghargai profesi, Pak. Ya, satu tadi tidak disiplin, tidak menghargai atasan, dan tidak menghargai profesi. Oke. Iya. Ada lagi yang mau tambahkan? Abdi mau? Iya Pak, mungkin karena budaya perusahaannya Pak. Budaya perusahaan ya. Oke teman-teman. Gini, kenapa etika bisa hilang dari seorang yang namanya profesi, gitu ya? Tadi tidak disiplin betul juga. Tidak menghargai atasan betul. Tetapi teman-teman, yang harus digarisbawahi di sini, seorang profesi itu tidak bekerja berdasarkan atasannya, teman-teman. Dia dinomor 2-kan atasannya. Yang saya katakan tadi. Kalau etika profesi, seorang profesi yang pertama kali dilihat adalah berdasarkan kemanusiaannya, teman-teman. Saya nggak peduli atasan saya mau marah-marah, tapi saya melakukan itu dengan baik. Gitu ya. Saya tidak peduli saya dimarahin atasan karena saya melakukan hal yang baik. Itu seorang profesi, teman-teman. Ya. Nah, seorang profesi tidak bekerja atas instruksi atasan yang betul. Secara pekerjaan, secara kedinasan harus mematuhi itu. Tetapi kalau dia seorang profesi, pekerjaannya itu dilandasi oleh kemanusiaan. Saya wajib nolongin orang yang tadi, yang butuh bantuan saya. Itu seorang profesi. Tapi kenapa bisa hilang? Satu, teman-teman, adalah yang namanya uang, teman-teman. Ya, uang. Contoh yang saya katakan tadi di awal pertemuan pertama, bahwa ada penegak hukum kasih duit 1 gepok, ya, tolong kasusnya diatur, ya, oke, kasus dihapus, case close, gitu ya, karena uang, teman-teman. Tapi dia kenapa bisa tergoda dengan uang? Karena tadi yang dikatakan Ihsan juga, dia sudah tidak tahu lagi, paham arti profesi yang dia lakukan. Dia tidak tahu lagi apa kata profesi itu. Ya teman-teman ya, yang satu karena uang, yang satu dia lupa apa arti kata profesi atau apa makna profesi yang menyangkut dalam diri dia. Itu ya teman-teman ya. Yang pertama karena uang, teman-teman. Seorang polisi jalan raya, oknum polisi jalan raya, dia bisa menghilangkan tilang, kenapa? Kasih duit. Nah, lumayan lah untuk ini. Sekali lagi saya katakan oknum, teman-teman ya, punten. Oknum. Semua ini adalah oknum. Itu yang bisa menghilangkan itu. Kesadarannya, tingkat profesinya hilang. Yang kedua, kalau dia hilang akal sehat, teman-teman, gila ya. Kalau udah gila ya apa lagi? Atau orang-orang yang memang sudah tidak mempunyai mental yang baik, itu bisa hilang. Tapi kalau semua itu masih ada, dia tidak akan bisa hilang. Oke. Prinsip-prinsip etika profesi, teman-teman, ada tanggung jawab. Ya, dikatakan tanggung jawabnya apa? Terhadap hasilnya. Seorang dokter, dia harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Harus sembuh berarti. Karena kan harus, teman-teman. Karena dia punya keilmuan yang baik. Ya. Kalau dokter itu wajib. Tapi kalau misalnya dosen terhadap mahasiswanya, tanggung jawabnya apa? Hasilnya apa? Dia mampu mengerti dan memahami. Tapi dilihat, kalau 1-2 orang tidak memahami, bukan salah dosen juga, teman-teman. Dia lihat beberapa orang yang mampu memahami itu dengan baik. Berarti ada kesadaran dari mahasiswa itu sendiri. Sama seperti dokter juga. Pasiennya harus sembuh, tapi pasiennya bandel gitu. Ibu jangan makan sambal, makan ini. Ternyata dimakan juga, obat dimakan, pantangannya dimakan, yang nggak akan sembuh ya teman-teman ya. Gitu. Yang kedua, tanggung jawab hasil.
tanggung jawab terhadap profesi itu, teman-teman, yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, keadilan. Dokter harus menangani pasien apapun status sosialnya, teman-teman. Orang yang nggak punya duit, operasi saja dulu. Uang masalah nanti, biaya masalah nanti. Ya kan? Orang yang masuk IGD harus tangani. Jangan dilihat KTP-nya dulu, atau dilihat dompetnya dulu. Orang kaya atau tidak, nggak boleh seperti itu. Sama seperti dosen juga, teman-teman. Saya tidak boleh mengajarkan kepada mahasiswa pilih-pilih. Yang cantik saya layani baik-baik, yang cakep saya layani baik-baik, yang punya duit saya layani baik-baik. Nggak boleh seperti itu. Ajas adil. Nggak boleh pilih-pilih ya, teman-teman ya. Orang yang profesi tidak boleh pilih-pilih. Kalau dia sudah pilih-pilih dalam pekerjaannya, sudah tinggalkan saja profesi itu. Karena kasihan gitu. Lalu otonomi. Otonomi prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional dituntut untuk kebebasan dalam menjalankan profesinya. Seorang dokter silakan dikasih otonomi khusus. Seorang dosen dikasih otonomi khusus untuk memberikan nilai kepada mahasiswanya. Bagaimana teknik mengajarnya dikasih kebebasan. Asal dengan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku. Silakan mau cara bagaimana ngajar. Dikasih kebebasan untuk itu. Lalu orang yang melakukan, teman-teman ya, ini tanggung jawab. Oke, ini saya lewat saja. Apa itu profesional? Seperti tadi ya sudah ya, teman-teman ya. Nah, kalau tuntutan seorang profesional, teman-teman, ya, tadi profesi sudah, sekarang profesional. Seorang profesional apa? Pengetahuan sudah pasti. Penerapan keahlian sudah pasti. Tanggung jawab sosial. Ya, tanggung jawab sosial. Lalu pengendalian diri, etika bermasyarakat sebagai profesinya. Tidak disebutkan bagaimana seluruh hidupnya apa artinya ya? Dikorbankan untuk itu seluruh hidupnya, tidak ada. Yang profesional. Tapi kita tadi kan sudah diskusi bahwa ada seorang profesi yang profesional juga kan ya, teman-teman ya. Kalau seorang profesional belum tentu seorang profesi, tapi seorang profesi bisa dikatakan sebagai profesi yang profesional, dokter yang profesional, dosen yang profesional, polisi yang profesional, kan gitu ya. Lalu berikutnya, nah apakah profesi itu hanya muncul begitu saja? Tidak. Kita lihat di sini, harus ada daya dukungnya, teman-teman. Ini berdasarkan Brandeis ya, yang dikutip oleh si Patton Junior. 1, harus didukung pengetahuan intelektual karakternya. Ini daya dukungnya, teman-teman. Lalu yang kedua, didukung, diabdikan untuk kepentingan orang lain. Lalu dikatakan, keberhasilan tersebut bukan berdasarkan pada keuntungan finansial. Banyak dokter yang tidak mau dibayar, teman-teman. Ya. Saya pernah ketemu dokter atau pernah ada tahu kenal dokter, dia buka praktek di setiap hari apa gitu ya, ditentukan setiap harinya, dia tidak menerima biaya, teman-teman. Khusus pada hari itu dia untuk melayani orang-orang yang tidak punya uang. Jadi nggak mau dibayar dia, teman-teman, pada hari itu. Dan dia tidak mau didinaskan atau diikatkan pada suatu ikatan pada rumah sakit tertentu. Khusus hari itu dia memberikan waktu kepada orang-orang yang tidak punya duit untuk berobat sama dia. Free, tanpa bayaran. Gitu ya. Dan dia bukan hanya untuk mencari keuntungan secara finansial saja, teman-teman. Lalu didukung oleh adanya organisasi yang saya katakan tadi, ada organisasi dokter, organisasi guru, organisasi dosen, ada organisasi kepolisian, ya, organisasi hukum, profesi itu banyak sekali, teman-teman. Lalu dikatakan
ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. Ya. Seorang profesi itu punya standar kualifikasinya, teman-teman. Dan itu diuji. Standar kualifikasi guru ada. Ada ujinya, uji kompetensi guru ada. Uji kompetensi dosen juga ada. Jadi diuji, teman-teman, dan itu biasanya berkala. Ya. Berkala, ada yang 2 tahunan, uji kompetensi itu ada 4 tahunan. Gitu. Lalu ada yang namanya sertifikasi dosen, sertifikasi guru apa? Itu untuk masih melihat apakah masih kompeten nggak ini. Ya, masih layak nggak disebut dokter, masih layak nggak disebut dosen. Ada uji kualifikasi seperti itu. Ya tidak dibiarkan begitu saja. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya. Kaidah-kaidah pokok dalam melaksanakan profesi. Sekali lagi, profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan. Teman-teman kalau dibaca ya, yang kita bahas ini, kayaknya seperti sama-sama semua teman ya, materi ini ya. Tapi harus diperhatikan baik-baik. Kaidahnya apa? Melaksanakan profesi. Profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan. Ya, bukan jadi suatu pelayanan. Sifatnya apa? Melayani. Kalau melayani berarti dengan hati, teman-teman. Ya, bukan melayani dengan dompet. Si Albertius orangnya, tebal duitnya nih. Si Albertius dulu yang dilayani duluan. Ya nggak boleh kayak begitu. Ya. Lalu, pelayanan profesional mendahulukan kepentingan klien yang membatasi semua sikap dan tindakan. Maksudnya adalah pada saat ada orang butuh, ya harus itu yang didahulukan duluan. Ya, tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Oke? Lalu pengemban profesi harus menumbuhkan semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Ya, bukan hanya buruh saja, teman-teman. Profesi buruh itu bukan profesi, teman-teman ya. Suatu pekerjaan. Buruh saja ada demonya gitu. Solider. Seperti kemarin juga waktu, mohon maaf, ada kejadian tenaga nakes di Papua sana kan ada demo juga. Bagaimana seorang yang di sana teraniaya, maka rasa solidaritasnya seorang profesi itu akan tetap juga bergolak, teman-teman. Ada guru yang dianiaya, teman-teman guru yang satu profesi akan berunjuk rasa. Ya. Ini oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Prinsip-prinsip yang harus dipegang seorang profesional, teman-teman. Holistik harus keseluruhan, ya. Jadi harus secara menyeluruh. Ini teman-teman, profesional ini boleh saya katakan adalah, ini ya saya tambahkan ya teman-teman ya. Profesi yang profesional, ya, biar jelas, ya. Kita harus menyeluruh, holistik ke seluruh. Contohnya gini teman-teman, saya ambil seorang dokter karena gampang mengilustrasikannya. Seorang dokter harus memberikan resep obat yang tepat sesuai dengan dosis yang dianjurkan demi kesembuhan pasien. Ya. Pada saat dia memberikan suatu terapi penyembuhan harus menyeluruh, teman-teman, holistik. Nggak boleh sebagian-sebagian. Makanya bilang, dok saya sakit perut dok. Maka dia akan melihat secara menyeluruh kemungkinan yang lain bisa timbul nggak, gitu. Ya. Lalu yang kedua, optimal, terbaik. Selalu memberikan jasa prakteknya yang terbaik bagi perusahaan. Jasa pada perusahaan ya teman-teman ya, atau prakteknya boleh. Nah, seorang dokter selalu mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhannya pasien. Lalu seorang yang profesi yang profesional katanya harus menunjukkan lifelong learner. Belajar sepanjang hidup, teman-teman. Seorang dokter tidak bisa cukup waktu dia kuliah, tidak. Ya, buku-buku kedokteran itu tebalnya teman-teman bisa dipakai jadi bantal ya teman-teman ya. Sama orang informatika juga sama. Saya 700 lembar, 800 lembar. Apakah saya cukup ilmu saya waktu saya kuliah di S1, S2? Enggak cukup teman-teman
ngajar seorang sarjana juga, calon sarjana. Saya harus banyak belajar. Waktu S1 saya nggak dapat etika profesi, teman-teman. Ya, bagaimana saya harus belajar lagi? Bagaimana saya harus bisa memahami? Saya harus banyak baca buku lagi, belajar lagi tentang etika profesi. Ya, banyak waktu zamannya S1 saya yang saya tidak dapat di S1 kalian sekarang ini, teman-teman. Pemrograman mobile saya nggak dapat pada saat itu. Ya, handphone ya. Nggak ada mata kuliah itu. Karena apa? Waktu zamannya saya masih mata pemrograman yang berbasis teks, teman-teman. Fox Pro gitu ya, kalau kalian pernah tahu. Basis datanya belajar pakai apa? Database. Ya. Di base Replace. Sekarang saya harus tahu nggak database yang sekarang wajib? Saya harus tahu PHP itu seperti apa. Ya, Microsoft Access itu seperti apa? SQL Server itu seperti apa? Jadi harus belajar terus untuk mengembangkan kompetensi saya. Oke ya. Long life, lalu integrity, kejujuran. Jujuran. Seorang dosen contohnya saya menilai harus secara objektif, teman-teman. Kalau honest harus dapat 100, saya kasih 100. Tapi saya harus jujur di situ. Misalnya gini, honest harus dapat 100. Ya. Mohon maaf, honest ya. Misalnya saya sebel nih sama honest. Seharusnya honest dapat 100, saya kasih 70 misalnya. Saya nggak jujur situ, teman-teman. Kalau honest harus dapat 100, ya saya harus kasih 100, saya harus jujur. Misalnya Albertus harus dapat 80, saya kasih 80, nggak boleh saya bohong. Karena misalnya Albertus, saya sebel sama Albertus, saya kasih jadi 60, nggak boleh seperti gitu. Ya, saya harus objektif dan saya harus jujur dengan apa adanya kemampuan kalian. Gitu ya. Kecuali kalau misalnya Albertus saya kasih dapat 70, ternyata seharusnya Albertus punya kemampuan, saya Pak harusnya dapat 90 loh Pak, saya bisa buktikan. Oke, protes sama saya. Oke, ternyata benar. Saya salah menilai. Oke, saya ralat seperti itu. Tapi saya harus jujur dalam memberikan sesuatu keputusan. Ya, itu teman-teman ya. Jadi jangan bawa berpikiran saya tidak jujur kasih nilai, tidak. Semua transparan seperti itu. Lalu berikutnya sharp, katanya teman-teman, berpikir tajam. Dokter harus berpikir tajam dong. Dia sakit perut, yang dikasih obat pusing ya. Ternyata Abdi sakit perut dikasih Panadol, misal nih. Dia nggak berpikir tajam nih. Terus dia sakit perut dikasih apa? Misalnya hanya sakit perut biasa. Dia nggak tajam berpikir kira-kira sakit perutnya ini kenapa ya? Apakah ada hubungan yang lain? Apakah ususnya yang bermasalah atau apa? Dia harus tajam berpikir seperti itu. Gitu ya. Lalu teamwork, kerjasama. Ini apapun pekerjaannya, ya minumannya harus teh botol sosro ya teman-teman ya. Nggak nyambung ya. Jadi kalau teamwork itu udah pasti di setiap bidang pekerjaan, teamwork harus tetap dilaksanakan. Di profesi atau profesional. Nggak boleh kita kerja sendiri-sendiri ya. Lihat lagi. Lalu yang ketujuh teman-teman, innovation. Contoh seperti ini saja ya, inovasi. Seorang dokter harus punya inovasi. Dulu yang pernah dikecam teman-teman ya, seorang dokter ya, pernah dikecam dengan inovasinya. Ternyata dia jadi Menteri Kesehatan, walaupun dia sudah kembali lagi tidak menjadi Menteri Kesehatan. Siapa teman-teman? Ada yang tahu? Dia pernah dikecam karena inovasinya, lalu dia menjadi Menteri Kesehatan, dan sekarang tidak menjadi Menteri Kesehatan lagi. Siapa coba? Dr. Terawan, Pak. Dr. Terawan ya teman-teman. Dia pernah membuat inovasi tentang suatu penyakit, pengobatannya. Ternyata banyak dipakai dan sembuh. Itu inovasi dari dia. Gitu ya. Nah, seorang profesi yang profesional harus mempunyai inovasi-inovasi seperti itu. Guru-guru sekarang, dosen-dosen sekarang, masa PJJ gini, kalau tidak punya inovasi yang baik, bagaimana tidak bisa dia menggunakan teknologi dengan baik? Ya bagaimana coba? Ya, dia harus tetap belajar, long life learner itu teman-teman.
Lalu yang ke-8 terakhir adalah communication, teman-teman, komunikasi. Ini mah apapun pekerjaannya komunikasi harus tetap baik. Ya, bagaimana menjalin komunikasi yang baik, bagaimana memberikan informasi dengan komunikasi yang baik. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini slide yang paling ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Benar ya? Ones sudah senyum-senyum kalau lihat kata terima kasih, Ones ya. Oke ya. Saya stop dulu recordingnya.